Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di segmen Indonesia Hebat. Ngopi dulu yuk. Hmm, Apa yang doyan kopi? Kalau aku eh, nggak ngopi sehari, kayaknya otak nggak bisa kerja deh. Dan walaupun aku kali ini bikin kopi sendiri, tapi bukan kopi saset ya. Ini kopi kapsul, kebetulan di kantor ada mesin untuk kopi kapsul, jadi aku beli kapsulnya doang. Aku juga sering nongkrong di kafe untuk menikmati secangkir kopi. Nah, ngomongin soal kopi, kalian tahu nggak sih bahwa tanggal 4 Mei kemarin itu salah satu barista Indonesia eh, menjadi juara untuk World Barista Championship 2024. Aku tahunya karena waktu itu lagi scroll-scroll IG, terus ketemu eh, IG dari kenalanku, influencer juga namanya Michi. Nah, dia ini yang eh, menangkap momen kemenangan dari si barista ini. Kita lihat videonya ya. In second place, we have the barista champion representing Australia. Which means your World Barista Champion for 2024 is Mikhail Jasin from Indonesia! Ya, jadi barista juara World Barista Championship itu adalah Mikhail Jasin. Tulisannya Jasin, tapi kayaknya bacanya Yasin sih ya, kalau nggak salah. Tapi kita panggil aja Mikhail Jasin kalau sesuai sama ejaannya. Siapa sih Mikhail Jasin ini? Mikhail Jasin ini adalah co-founder dan founder dari So So Good Coffee Company dan juga Catur Coffee Company. Ini adalah perusahaan kopi yang gak cuma eh, bergerak di bidang kopinya, tapi juga untuk melatih barista dan juga konsultasi untuk racikan kopi seperti apa. Nah, Mikhail Jasin ini awal dia terjun di bidang perkopian atau di bidang perbaristaan, peracikan kopi ini diawali ketika dia masih kuliah master di Australia, tepatnya di RMIT University, untuk mengambil Master of Marketingnya dia tahun 2011 kalau nggak salah, 2011 atau 2012. Kemudian waktu itu terus dia bekerja sampai akhirnya eh, dia jadi head barista di Middletown Cafe di Melbourne. Kemudian setelah selesai masternya, dia kembali ke Indonesia untuk menjadi Coffee Quality and Marketing Manager untuk Common Grounds Coffee. Tahu ya, kalau ada kita padinya. Nah, setelah itu dia sambil buka perusahaan atau di tahun 2020 dia membuka perusahaan So Good Coffee. Kemudian di 2021 dia membuka Catur Coffee Company. Dan baru-baru ini dia buka Oma Cafe. Oma Cafe ini adalah seperti coffee shop tapi eh, dengan
terinspirasi dari omakase. Buat kalian yang tidak tahu omakase itu adalah tipe restoran di Jepang di mana pengunjung itu nggak bisa ngambil menu. Jadi eh, kita pasrah gitu ke koki yang mau dimasakin apa. Sama ini konsepnya, jadi pengunjung itu nggak bisa milih kopi, tapi baristanya yang akan meracikan kopi sesuai dengan keinginannya barista, kemudian disajikan ke pengunjung tersebut. Wah, aku tertarik banget. Omakase ini adanya di Tangerang. Aku sempat searching di Google gitu ya, jadi aku kepingin banget kalau ntar aku sempat pengen daftar di sana teman-teman. Sekarang kita lihat cuplikannya bagaimana Mas Michael Jackson ini ketika dia bertanding di babak final di World Barista Championship kemarin. Today, we will use the same coffee for your first 2 courses. We will start with your milk coffee to get in touch with our mind. We will then continue with your signature course to get in touch with your body. We will then conclude with your espresso course using a different coffee to get in touch with your soul. Now, our first coffee today is a product of the mind. It is an Ethiopian landrace called Ahi from Finca El Difiso in Colombia. As a varietal, this coffee is sweet and herbaceous. To elevate it, it was mindfully processed to have fruity flavors inside it. It went through a microbial cleansing stage before being yeast inoculated and then thermal shock to lock in all the flavors, turning it into tropical and stone fruits. Now we're pulling your signature beverage shots first. After this, we'll put it aside and we'll begin the preparation for your milk course. For these 2 coffee, we will use the same recipe of 20 grams in, 30 grams out, in 25 seconds to concentrate those flavors into peach and cantaloupe inside the cup. Now this coffee inspired my mind to approach the milk course as if this was a signature course, to use the available milk options as ingredients to achieve harmony and balance, transforming the final product. So today, we have a blend of 3 different milk. First, we have 60% of dairy. The lactose will provide a sweetness base. Then we have 20% of cashew milk. This, together with the coffee, will provide a peach liqueur flavor. Lastly, we have 20% of oat milk. This has maltiness. And together with the light nuttiness and creaminess of our cashew milk, it will create a savory flavor of marzipan that balances the acidity inside our coffee. Now, after blending the milk, we elevate it even further using this food processor in front of me to concentrate the sweetness. We evaporated 20% of the water content, concentrating that cantaloupe flavor. Now I'm going to show you your visual for the latte art. So if you can scoot in just a little closer to make it easier for us. Just scoot in a little closer. Now, the concentration of flavors allows us to create a smaller dessert-like milk beverage. It's yours. So today we're using 50 grams of the milk with 1 shot of the espresso.
Now these create flavors of peach liqueur, cantaloupe, marzipan, with a coating mouthfeel and a lingering aftertaste of chocolate truffle that is coating. Now today we will be walking around quite a bit. So each of you will have a personalized color code that symbolizes your personal journey towards mindfulness today. You will also have a menu card for each of your courses, so you don't have to worry about taking down notes too much. We will also practice mindfulness today. We will build on each of our courses. That's yours. Right, now Sylvia, starting from you, please take that milk beverage. Come over to this course. Please follow Edward. You can put it down on the coaster. And later on, I will stir your milk beverage so that we can harmonize all the flavors. For now, let's close our eyes together. Take your mind to a peaceful place. Prepare it for the experience that you're about to enjoy. You may now open your eyes and enjoy your milk beverage. Itu cuma cuplikannya, teman-teman. Videonya masih lebih panjang lagi. Kalau kalian mau nonton, linknya ada di description box. Cek saya ambil dari channel YouTube-nya World Barista Championship Official. Jadi silahkan ditonton video ketika kita jadi mempresentasikan hasil racikan kopinya di babak final. Nah, perjalanan Nicolau Jasin ini nggak langsung ucuk-ucuk langsung menang gitu ya, nggak mungkin teman-teman. Jadi dia memberanikan diri untuk World Barista Championship ini dari tahun 2009. Pada saat itu dia menduduki peringkat keempat, teman-teman. Lalu di tahun 2021 dia kembali ikut, tapi prestasinya memang merosot. Jadi sampai urutan 7 kalau nggak salah ya. Nah, dia sempat down karena dia merasa kayaknya nggak ada bukan jalanku lah ke sana. Terus dia lebih fokus mengembangkan kopi Indonesia dengan perusahaannya itu. Nah, pada teman-teman akhirnya dia memberanikan diri. Aku tak ada di videonya ya, pembelajaran mindful itu dia kemudian memberanikan diri untuk ikut lagi di tahun 2024 dan akhirnya memenangkan championship ini. Nah, ya. Itu juga membuktikan omonganku yang sebelumnya tentang kalau kalian masih ingat tentang fitness ya, bahwa dalam suatu prestasi itu ada prosesnya, teman-teman. Nggak bisa langsung menang, tapi perlu perjuangan, perlu usaha, dan step by step. Itu sih. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi sesuatu yang hebat, harus dimulai dulu. Dan jangan takut atau jangan menyerah ketika gagal. Karena gagal dan kegagalan, sedangkan kita mau belajar dari kegagalan itu jadi pembelajaran yang paling bagus. Oke, sekali lagi selamat untuk Nicolau Jasin dan semoga bisa mengembangkan industri perkopian, khususnya kopi-kopi lokal Indonesia. By the way, ini adalah kopi lokal Indonesia dari Malabar.
Jadi ada beberapa kopi Indonesia, sehingga aku tertarik untuk bikin video khusus tentang kopi-kopi Indonesia karena beberapa kopi Indonesia juga em, lumayan cukup terkenal di dunia. Oke, kita tunggu aja. Oke, kalau ada komentar tentang Michael Jackson, silakan komen di bawah. Mungkin ada info yang ketinggalan. Eh, Lalu kalau ada ide juga tentang video apa, kalau ada tahu ada berita memiliki Indonesia, please let me know, komen di bawah eh, agar aku bisa cari research lebih dalam tentang itu dan kemudian bisa beritakan kepada kalian semua biar bikin kita bangga. Karena kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Dadah.